Selamat pagi pendengar setia sekawan Limo FM. Di kesempatan pagi hari ini pada Jumat 25 April 2025, kita akan membahas satu topik yang menarik. Menarik di kalangan para mahasiswa, di kalangan para siswa, yaitu serba-serbi pendidikan. Di kesempatan ini saya tidak sendiri tentunya, ditemani salah satu narasumber yang dari Universitas Merdeka Madiun. Selamat datang Kak Rizka, selamat pagi. Pagi Kak. Oke, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin bisa diperkenalkan sedikit dari Universitas Merdeka Madiun kan? Iya. Nah, dari prodi apa, fakultas apa, semester berapa? Jadi sebelumnya perkenalkan saya Priska Silviani dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sekarang semester 4, Universitas Merdeka Madiun. Oke, sekarang kan di tingkat universitas nih. Nah, boleh diceritakan sedikit nggak jenjang pendidikan sebelumnya itu seperti apa? Jadi saya termasuk gap year ya, karena setelah lulus 2020 tidak langsung kuliah. Jadi sekarang baru semester 4. Jadi saya sekolah dulu di SMK Negeri 1 Geger, jurusan Ilmu Administrasi Perkantoran. Oke. Lulusan tahun 2020 ya? Jadi Iya. waktu itu masa pandemi dong? Iya. Saya penasaran ya, gimana sih kurikulum waktu masa pandemi itu seperti apa? Jadi gini, pas waktu itu SMK kelas 1 itu saya 2017 ya. Di 2017 sampai 2019 itu masih menerapkan kurikulum K13. Dari K13 itu di tahun 2017 itu juga masa awal kalau sekolah itu 5 hari kerja dan pulangnya itu sampai sore, pagi sampai sore, tahun 2017. Terus selanjutnya pas 2020 kebetulan juga COVID, itu kita memakai kurikulum darurat COVID, di mana saat itu karena COVID juga UN itu dihapus. Tapi dulu meskipun UN dihapus, di sekolah saya itu masih menerapkan UN. Jadi pas malam harinya itu ada berita kalau ada masyarakat yang terkena COVID pertama kali itu, dan kita besoknya itu UN, masih berangkat ke sekolah dan UN itu. Berarti dengan suasana yang tegang, dengan suasana pandemi yang sangat mencekam itu, Kak Priska ini berangkat sekolah untuk melaksanakan UN itu? Iya, jadi dari awal yang kita biasanya tidak memakai masker, tidak cuci tangan, itu kita menerapkan itu juga sih. Oke, kebiasaan baru ya Kak? Iya. Nah, untuk selanjutnya, saya ada satu artikel. Artikel ini tentang rendahnya minat baca di kalangan siswa sekolah dasar. Sumber ini ada dari kompasiana.com pada 16 Januari 2025. Menurut Kak Priska ini tanggapannya bagaimana? Jadi menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan LPMP, itu sekitar 30% siswa kelas 3 SD itu ternyata belum bisa baca tulis. Hal ini tuh tentu menjadi alarm ya bagi dunia, khususnya di Indonesia, karena mengingat membaca ini adalah keterampilan mendasar yang harus dikuasai oleh anak usia mulai dari dini. Nah, kalau sampai nggak bisa membaca sekolah dasar, menurut Kak Priska itu faktornya apa sih? Ada banyak faktor sih. Yang pertama mungkin dari kualitas pendidikan dasarnya yang belum merata, kurang deteksi dini nih dari siswa. Ada juga nih yang pas waktu COVID kemarin anaknya tuh belajar di rumah online, tapi karena harus naik kelas, mau nggak mau gurunya kayak nggak punya pilihan atau gimana ya, dia ikut dinaikkan kayak gitu. Itu bisa jadi faktornya. Terus juga minimnya akses pendidikan bermutu, dari seringkali kurangnya fasilitas, dari kekurangan guru di lembaga pendidikannya, ataupun infrastruktur apalagi di perpustakaan ya yang kurang memadai kayak gitu. Terus ketiga, kurangnya kesadaran orang tua. Mungkin caranya bisa dari mulai kecil, itu kalau mau tidur didongengin dulu, atau kalau nggak gitu bisa, kan banyak komik, banyak novel yang khusus anak kecil itu mulai dibiasakan untuk dipelajari atau dibaca-bacakan, atau dibelikan dengan buku-buku yang beragam. Itu kan bisa menjadi daya tarik, jadi anak
dari usia kecil kan bisa kayak istilahnya orang zaman sekarang kepo nih, ini apa sih tulisannya, kan bisa belajar membaca kayak gitu. Terus juga karena kita kan tinggal di daerah yang mayoritas otomatis kita sehari-hari menggunakan bahasa daerah kan, dan pada waktu di sekolah kita dituntut untuk mempelajari atau menggunakan pelajaran-pelajarannya itu semua kan pakai bahasa Indonesia, dan mungkin anak-anak itu belum terbiasa pas waktu sekolah, jadi pas di sekolahnya dia kurang terbiasa lah dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Itu sih. Oke, Mbak. Kan mengingat tadi Kak Priska bilang kalau literasi itu penting ditanamkan sejak dini dari orang tua. Nah, kenapa literasi penting? Kenapa sih literasi itu? Kenapa, kalau menurut Kak Priska ini, kenapa sih literasi itu penting, Kak? Jadi menyinggung yang sebelumnya ya kayak ternyata nggak cuma anak SD loh yang belum bisa baca. Ini terjadi juga siswa di SMP di Buleleng Bali. Ternyata dia juga tidak bisa baca tulis di SMP-nya. Jadi ini tuh perlu menjadi perhatian penting ya bagi Menteri Pendidikan agar kualitas pendidikan di Indonesia itu bisa terus meningkat. Tapi menurut berita, saya juga baru baca juga, pemerintah ini juga udah berusaha untuk memperbaiki sistem belajarnya ya, mengajar di daerah tersebut, khususnya yang menjadi poin utama dari di Buleleng Bali tadi, ini dengan memberikan layanan seperti pendidikan tambahan agar mereka itu dapat membaca, layanan bimbingan konseling juga untuk mereka agar memiliki motivasi belajar yang tinggi. Untuk pertanyaannya tadi, kenapa literasi penting? Yaitu karena literasi itu menjadi fondasi utama untuk anak itu belajar dan berkembang. Setelah itu, dasar dari semua pelajaran itu membaca itu tadi. Kalau kita tidak bisa membaca kan kita tidak bisa memahami kan. Setelah itu tidak hanya sekedar membaca, tapi kita itu juga dalam literasi. Kalau kita menerapkan literasi, kita dituntut untuk bisa belajar memahami, menganalisis, dan meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis. Oke, kesimpulannya, bisa membaca itu merupakan modal dasar bagi seorang anak untuk meraih impiannya, untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi. Nah, bisa membaca ini bukan hanya perhatian dari pemerintah, tapi juga orang tua yang menanamkan kebiasaan itu sejak dini. Oke, pembahasan ini cukup berat ya Kak ya ternyata ya. Kita akan jeda sebentar menampilkan satu film pendek yang dibuat oleh mahasiswa Universitas Merdeka Madiun, dan kebetulan kita juga terlibat dalam pembuatan film pendek itu. Mari kita saksikan Dumes. Mungkin kisah cintaku gak semulus wong liya. Kehilanganmu adalah bagian dari hidup. Saat-saat yang indah selalu berakhir dengan kesedihan. Nyaman toh. Ini tak bantu. Makasih. Ayo. Aku cek kok waktu petuan di kelas. Jangan pengajian sekolah. Iya. Kowe kok istirahat sih dok, rapat osis pura? Kak Sisko diundur. Berarti samaan karo aku ning kantin loh. Bisa, tapi traktir kan? Arep bakso mie ayam pentong gas. Oke. Dia gak apa-apa.
Gue serius loh pengen lanjut kuliah. Iya, gue piye sih Bane, kelar kuliah kan. Pengennya sih kayak ngono, tapi katanya aku kerja di sini. Ayolah, biar kita bisa bareng-bareng. Kemang selalu gak kuliah, awak deh kayak bareng-bareng terus. Iso. Tapi janji ya, awak deh bareng-bareng terus. Ayo, Nyapa sih? apa kowe dhewean ning kene? Dewe kan gak ada waktu ya aku. Yo maaf ya. Aku akhir-akhir iki akeh kerjaan. Dadi gak iso enak waktu nggo kowe. Terus kapan dia waktu nggak aku? Sesuk ono piye? Ade dolan. Arep lek mangan. Tenan. Iya, tenan. Oke. Nah, ngono lho senyum. Cenak cemberut ae. Rizka toh? Loh, Dil, kowe tadi mau? Loh, kenal dong? Iya, koncoku SMA. Loh, sampean siapanya Triska? Akmal, mas, saya pacarnya Triska. Oh, Oke, video Dumes sudah ditayangkan. Gimana penonton sekalian? Ada gak sih perasaan-perasaan relate? Aduh, sakitnya, kecewanya, pasti ada kan? Oke, kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Saya dapat satu artikel dari detik.com pada Januari 2025 dengan judul Kasus Bullying Pelajar di Indonesia Banyak Terjadi di Lingkungan Sekolah. Tanggapan Kak Priska bagaimana tentang hal ini? Kasus bullying di dunia pendidikan teruntuk di Indonesia ini merupakan masalah serius ya, yang terus menjadi perhatian. Bullying ini bisa perundungan fisik, verbal, pelecehan seksual hingga cyberbullying. Ini karena ketidakmampuan siswa dalam mengelola perasaan dan perbedaan, serta pengaruh dari lingkungan sosial baik di sekolah maupun di rumah. Nah, dampak bullying ini pun itu bisa mengakibatkan trauma psikologisnya. Prestasi akademiknya juga bisa menurun hingga percobaan yang lebih serius seperti bunuh diri. Ini JPPI, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, melaporkan sepanjang tahun 2024 terdapat 573 kasus kekerasan di sekolah. Pelaku kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan itu adalah guru sendiri, dan dengan jumlah 43% atau sebanyak 299 orang.
menanggapi kasus bullying yang ada di dunia pendidikan ya. Ini ada salah satu contoh kasusnya dialami oleh anak kelas 5 SD di kota Banjarmasin yang menjadi korban kekerasan fisik oleh teman sekelasnya. Nah, ini itu dibuktikan oleh orang tua itu yang melihat CCTV di sekolah dan mendapati anaknya dianiaya dengan cara dipukul, ditendang, dipinting, dan dibanting. Bahkan ini tidak ada permintaan maaf saat itu juga dari pelaku maupun keluarga pelaku ya, juga acuh kayak gitu. Menurut saya dari kecil sudah memiliki kebiasaan menindas seperti ini itu harus diberikan pengajaran khusus ya, agar ketika bertambah usianya tidak menjadi habit atau kebiasaannya. Wah, berarti ngeri juga ya Kak. Kelas 5 SD sudah menjadi korban bullying, sudah menjadi pelaku sebagai bullying. Sebenarnya gimana sih cara mengatasi hal ini? Kasus bullying pada lingkungan sekolah ini bisa diatasi dengan cara kita membangun komunikasi yang baik antara siswa, orang tua, dan guru. Jadi komunikasi itu harus tetap berlanjut. Nah, anaknya sekolah tadi ngapain, ataupun di rumah setelah, karena kan kalau guru mau mengawasi di saat jam sekolah kan juga banyak siswanya ya. Nah, iya. Nah, mungkin dari orang tua itu setiap sekolah mungkin bisa kayak mengoreksi atau kalau ada yang terjadi yang aneh atau apa bisa langsung ditanya-tanya ngapain aja tadi sekolah kayak gitu. Jadi meskipun di sekolah pun, meskipun ada guru, ini si orang tua ini juga harus up to date dengan anaknya sendiri kayak gitu. Terus juga pastinya memberikan perlakuan khusus bagi korban bullying ya, karena biasanya dia kan merasa tertindas kan, kayak nggak punya siapa-siapa atau apa gimana gitu. Jadi mungkin kalau sekecil apapun, kalau terlihat udah ada ini kayaknya bully ya, harus segera dikasih tahu sih, kayak harus segera mencari tahu keadaan atau apa sih yang dirasain kayak gitu. Menanyakan kondisi ya Kak. Iya. Tentu saja selain korban yang diperhatikan, sebenarnya pelaku ini juga harus ditindak ya. Iya. Tidak mengenal berapapun usianya, pelaku kekerasan itu tetap salah. Pembahasan selanjutnya ini juga menjadi pembahasan terakhir ya Kak ya, untuk segmen kita pada hari ini. Kita akan membahas mengenai lulusan sarjana yang bertambah banyak di Indonesia, tapi jumlah penganggurannya juga semakin banyak. Menurut Kak Priska tanggapannya bagaimana? Sebenarnya fenomena lulusan sarjana yang banyak menjadi pengangguran itu sudah terjadi sejak tahun 2014, tetapi melonjak sebanyak 2 kali lipat di tahun 2020 karena COVID. Jadi fenomena ini tuh menunjukkan bahwa meski seseorang itu memiliki pendidikan yang tinggi, belum tentu menjamin dia itu mendapat pekerjaan dengan cepat ataupun dengan tepat ya. Fenomena ini meningkat karena pengangguran sarjana di Indonesia itu lebih memilih menunggu pekerjaan yang dianggapnya tepat dan juga menyocokkan dengan dulu dia kuliahnya itu di jurusan apa kayak gitu. Kalau untuk solusi Kak, kan ini termasuk permasalahan yang serius ya. Banyak sarjana yang lulus, tapi pengangguran semakin banyak, lapangan pekerjaan sulit. Solusinya tuh kira-kira seperti apa menurut Kak Priska? Ya, jadi yang pertama itu perlu adanya fokus ya pada pengembangan keterampilan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri. Jadi kira-kira industri di Indonesia kayak gitu butuhnya itu apa sih kayak gitu. Jadi bisa dicocokkan. Yang kedua, lulusan itu harus aktif mencari informasi lowongan kerja dan meningkatkan keterampilan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri. Tidak cuma mencocokkan dengan kebutuhan industri ya, mungkin si sarjana ini lebih kayak tahu nih keterampilannya yang lebih bisa digunakan atau bisa mencari cuan dengan hobi atau apa, kan banyak ya, apalagi dengan fenomena teknologi yang semakin besar ini, globalisasi, atau dengan sosial media, dia bisa bekerja di sosial media kayak gitu. Terus tidak semua lulusan itu harus bekerja sesuai dengan kuliahnya. Yang terakhir,
perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan juga industri untuk memastikan kebutuhan pasar kerjanya itu apa sih, dan juga untuk menciptakan peluang kerja yang lebih luas. Iya, baik. Oke guys, kesimpulannya bahwa sebenarnya lapangan pekerjaan itu bisa kita ciptakan sendiri, bisa kita buat dengan sendiri. Mungkin sekarang Gen Z terutama ya, Gen Z ini kan banyak kreativitas, mungkin bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, industri baru yang bisa membuat lapangan pekerjaan baru. Oke guys, kesimpulannya sebenarnya pendidikan di Indonesia tuh kalau dibilang kurang itu juga enggak, tapi kalau dibilang maju tuh juga belum ya kak ya. Iya. Sebenarnya di Indonesia tuh banyak sekali orang-orang pintar, banyak sekali pemuda-pemuda pintar, tapi sayangnya kurang tempat untuk di Indonesia, kurang ada tempat yang bisa mengapresiasikan keahlian mereka, sehingga banyak pemuda yang keluar dari Indonesia, pindah warga negara, mencari pekerjaan di luar negeri. Padahal itu kan salah satu hal yang sangat amat disayangkan. Itu bisa menjadi modal untuk kemajuan Indonesia, pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju. Lalu tanggapan Kak Priska bagaimana? Iya sih, mungkin karena juga kurangnya rasa percaya ya, mungkin apa pemerintahnya sendiri itu nggak percaya warganya atau gimana, atau kurang bisa menunjukkan nih hasilnya itu seperti apa. Karena kan kebanyakan kalau di lingkungan itu orang-orang itu lebih melihatnya kan hasil ya daripada Iya. proses kayak gitu. Jadi mungkin karena udahlah yang udah ada aja diterapin kayak gitulah. Jadi kita pun kalau mau berkembang terus tidak ada ruangnya kan juga bingung ya. Jadi mungkin konsennya lebih ke nggak menyalahkan kedua belah pihak antara pemerintah ataupun si orang yang mau berkreativitas ini, tapi keduanya itu harus sama-sama membuktikan nih kalau emang yang mau berinovasi ini juga hasilnya itu bagus loh, dan pemerintahnya ini juga harus lebih aware kepada masyarakatnya untuk memberikan tempat yang lebih luas untuk dia lebih berinovasi. Jadi kan juga ya betul rugi banget ya kalau ternyata kita bisa tapi luar negeri yang lebih menjamin kayak gitu, padahal itu kan karya kita, karya anak bangsa kayak gitu. Nah di awal tadi kan Kak Priska bilang bahwa Kak Priska ini kuliah sambil kerja. Iya. Nah kerjanya ini di salah satu tutor yang ada di daerah rumah Kak Priska. Kira-kira mengingat tadi pembahasan bahwa ada anak-anak yang mungkin kurang bisa membaca, kondisi anak-anak sendiri di tempat tutor Kak Priska ini bagaimana? Ya, jadi kebetulan saya itu bimbelnya itu mulai dari anak TK ya, atau bahkan yang belum TK. Jadi kita ada programnya itu Calistung, baca tulis hitung. Itu untuk anak yang belum baca, tapi rata-rata emang untuk anak yang belum sekolah pendidikan dini dan juga anak yang sekarang sudah TK. Setelah itu kalau untuk anak yang udah kelas 1 SD dan seterusnya mungkin itu sih bimbel kayak untuk mengerjakan PR atau bimbingan kalau ujian kayak gitu. Nah, kalau terkait tentang membaca sebenarnya beda-beda, anak ini beda-beda karena ada salah satu kasus itu murid saya itu belum bisa membaca padahal dia udah kelas 6 SD. Itu saya menimbang dari faktornya itu karena dia itu di rumah tidak dengan orang tua. Jadi orang tuanya ini orang tuanya bekerja di luar negeri untuk ekonomi dan dia di rumah bersama tantenya, omnya dan neneknya gitulah. Jadi mungkin kurang perhatian juga ya. Jadi kalau sekolah ya sekolah gitu aja. Emang dia bimbel, tapi dia pas masuk di bimbel ini pun dia belum bisa membaca. Tapi mulai bisa membaca sih, alhamdulillah betul. Tapi tidak menutup kemungkinan, jadi anak-anak TK yang sekarang sedang bimbel di tempat saya itu udah bisa membaca, malah lebih lancar dan siap untuk kelas 1 SD. Nah itu, jadi kayaknya mungkin juga dari itu makanya
respon dari orang tua ataupun kesadaran dari orang tua dari awal itu penting banget. Jadi mau nggak mau, kita meskipun kita udah mensekolahkan si anak, kita juga harus mendampingi lah si anak ini kebutuhannya di mana, dari membacanya, menulisnya, ataupun berhitung. Karena kalau kan kasihan juga ya kalau dia udah kelas 1 SD kan dihadapkan dengan pelajaran yang mau nggak mau tuh bacaan semua, berhitung atau gimana ya. Jadi kalau dia kesusahan membaca aja, dia waktu ujian masih harus menunggu guru ini untuk membacakan soal-soalnya. Oke, sebenarnya tidak hanya dari orang tua ya, mungkin juga lingkungan sekitar. Seperti kasus anak kelas 6 SD itu, tidak Ya. bersama orang tuanya, tapi bersama om tantenya, bersama neneknya. Orang-orang di sekitarnya itu harus tahu bahwa bagaimana kondisi anak ini, bagaimana kemajuan belajarnya, bagaimana cara dia membaca, menghitung, dan segala macamnya ya. Oke, yang terakhir, saya berharap sebenarnya pendidikan di Indonesia ini dapat lebih maju. Bukan hanya dari pemerintahannya, tapi dari orang-orang sekitarnya. Kesadaran dari diri sendiri, kesadaran dari mulai siswa, mahasiswa, pelajar di Indonesia. Saya berharap dengan pembahasan ini, saya harap bisa membuka sedikit rasa peduli kita terhadap pendidikan di Indonesia. Lalu bagaimana harapan Kak Priska untuk pendidikan di Indonesia? Nggak jauh beda dengan Kak Sinta ya. Apalagi yang dari awal kita terus membahas literasi, kita harus sadar banget kalau literasi itu sangat amat penting nih bagi awal kita sekolah untuk belajar, membaca ataupun berhitung kayak gitu ya. Jadi mau nggak mau dari peran keluarga, orang tua khususnya ataupun lingkungannya, dan juga pemerintah dengan memberikan fasilitas yang lebih memadai, mulai dibangun perpustakaan nih, mulai dari kabupaten atau apa. Tapi mungkin kalau anak kecil kabupaten kan jauh ya, mungkin dari sekolahnya ataupun di lingkungan desanya ada peran remajanya mungkin mulai mengumpulkan buku-buku yang bisa menarik perhatian atau gimana, membuat program-program di mana si anak ini suka banget sama belajar kayak gitu. Oke, pada intinya semua pembicaraan ini tentang kemajuan pendidikan di Indonesia. Semoga semua harapan kita masyarakat Indonesia bisa tercipta tentang pendidikan Indonesia yang lebih maju. Boleh nambahin ya, Raya? Iya, silakan. Semoga kedepannya siapapun menterinya di bidang pendidikan bisa tahu nih sebenarnya yang dibutuhin apa, terus hal-hal yang perlu diberikan atau diterapkan, atau hal-hal yang jadi pedoman atau gimana, itu lebih memahami. Jadi kalau menterinya ngasih pendidikan mulai dari kurikulum tadi, itu juga tahu nih masyarakatnya itu bisa nggak sih untuk menerapkan isi ataupun kebijakan dari menteri itu sendiri, apalagi menteri di bidang pendidikan ya. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih untuk Kak Priska yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi suara mahasiswa serba-serbi pendidikan di Indonesia. Akhir kata dari saya, Sita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar yang setia, siapa sih yang gak butuh minuman segar di tengah aktivitasnya padat? Nah, kalau kalian butuh sesuatu yang bikin semangat, coba deh kalian minum teh botol sosro. Rasanya enak, menyegarkan, dan pastinya bikin hari kalian lebih ceria. Jangan sampai ketinggalan, cari teh botol sosro di minimarket atau pesan lewat online sekarang juga. Semangat sepanjang hari pasti dengan teh botol sosro.